Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kami tahu bahwa Kau Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Terima kasih kalau kami berada sebagaimana siang hari ini Tuhan. Dan saat ini kami ingin menyenangkan hati-Mu, ingin memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya undang untuk berdiri. Mari kita akan pujian untuk Tuhan kita yang begitu dahsyat dan ajaib. Kita percaya kalau Tuhan kita itu Allah yang dahsyat. Apapun pergumulan saat ini yang kita hadapi, yang kita percaya adalah Tuhan selalu menyertai kita. Kalau ada Tuhan Yesus, semuanya pasti beres. Oke? Yuk kita akan kemudian dengan iman kita. Ini memang banyak masalah, kadang-kadang silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita ada. Katakan hidup ini
yang kosong, tetapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita masuk ke dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam keimananku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanmu, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Dan perisai hidupku. Engkaulah menara kami, Tuhan. Dan perisai hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya menara kekuatan kami, menara perlindungan kami, Tuhan. Walaupun saat ini banyak pergumulan yang sedang kami hadapi, Tuhan, satu hal yang kami percaya, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah perlindungan kami, Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu.
Itu semua karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu juga cinta-Mu Bapa yang tiada habis-habisnya bagi kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap perkataan-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah hikmat-Mu, urapan-Mu tercurah atas hamba-Mu. Biarlah Kau sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan setiap ucapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Saya persilakan untuk hambanya. Shalom Bapak Ibu yang hadir. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya datang di tempat ini untuk menggantikan Pak Jeki. Ya, Pak Jeki hari ini double schedule karena schedule dia yang di penjara seharusnya Jumat minggu depan itu diundur ke sini karena ada nyepi. Dan jamnya itu tepat jam 12. Padahal biasanya Jumat itu jam 2. Jadi dia karena tempat pergantian pelayanan jadwal jamnya berubah, semua berubah. Saya hadir di sini. Saya percaya itu semua nggak kebetulan ya. Walaupun dia merasa aduh gimana nih saya merasa bersalah, beliau minta maaf. Untuk itu saya ada di tempat ini untuk menggantikan dan menyampaikan apa yang ada di hati Tuhan untuk kita semua. Ayat hari ini saya dapat dari Pak Cek, ada ayat Amsal. Ada yang suka ya? Ya. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata Amsal 21 ayat 5. Ya, yang ada gadget sucinya ya, boleh dibuka Amsal 21 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, puji nama Tuhan, ayat ini berbicara untuk kita semua bahwa kita anak-anak Tuhan harus senantiasa rajin. Rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kenapa? Ya, kita mau tahu kenapa ya? Kita anak-anak Allah, apa sih intinya bahwa kita harus selalu senantiasa berdoa dan bekerja. Jadi kalau ada doa, ada kerja, itu harus balance ya. Kita harus menjaga hubungan kita, terutama setiap hari lepas hari, menjaga hubungan kita terhadap Bapa di surga melalui doa dan pembacaan firman atau dengan renungan firman. 1. Rancangan orang rajin itu mendatangkan katanya tadi kelimpahan. Jadi satu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pertama-tama hanya satu, berdoa dulu, berdoa, masuk ke dalam renungan kita, minta arahan Tuhan senantiasa, pimpinannya apa yang saya harus lakukan hari ini Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan sebagai wakilan Tuhan. Kita yang di tempat ini atau di marketplace, baik saya sebagai ibu rumah tangga di rumah atau pelajar di sekolah seperti anak-anak muda zaman sekarang, kita semua adalah anak-anak Allah yang punya tujuan. Zaman dulu waktu musimnya saya waktu muda itu ada purpose of driven life ya. Tujuan kita untuk senantiasa terarah atau di-drive atau diarahkan kepada kemuliaan nama Tuhan. Pertama-tama yang harus kita jaga adalah hubungan. Kristen itu bukan cuma gaya hidup. Kristen itu bukan cuma agama. Kristen itu menyatakan hubungan kita dengan Kristus. Itu yang harus kita kembali ingatkan, kembali reminding. Boleh dong ditepuk sebelahnya, ingat ya, kita hidup buat Kristus. Ya, kita bukan hidup buat diri kita sendiri lagi. Kita itu bukan hidup kita lagi, tapi kita itu hidup buat Kristus. Jadi yang pertama-tama kita jaga adalah hubungan kita dengan Kristus. Ya. Jangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Hubungan dengan Kristus. Yang kedua, setelah kita bangun, berdoa, pujian, penyembahan, bahkan
Bukan hanya meluangkan waktu, tapi menyiapkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah menjaga hubungan dengan orang terdekat kita. Yang sudah menikah, orang terdekat tentunya istri atau ibu-ibu suami, ya, habis doa, habis baca firman, habis renungan, kalau mamanya lagi nggak ngomongan nih ya, lagi bete gitu ya, tadi malam kayaknya waktu itu udah kesel gitu, capek, ada aja gitu ya permintaan. Tetap kita harus pagi-pagi good morning papi, ya, untuk papi-papi juga nih, good morning mami, udah renungan belum? Kalau belum ya doa bareng, ya. Untuk yang udah berumah tangga, bagaimana yang jomblo? Bangun tidur, buka keluar kamar, langsung say hi sama orang tua atau kakak adik, siblings kita ya, kakak adik, om tante, sama siapa kita tinggal, orang terdekat yang serumah dengan kita. Jangan lupa kita bangun itu sebagai represent of Kristus, ya. Jadi kita bangun, good morning, selamat pagi om, tante, kakak, atau adik, atau mami, papi, itu good. That's another ways to show, untuk menampakkan atau menunjukkan bahwa kita penuh kasih, dan kasih itu tidak pura-pura karena mau minta sesuatu doang ya. Jadi biar kita dikasih ongkos tambahan nih gue. Morning mami, papi, mau dibeliin makanan, padahal cuma nunggu dikasih tambahan jajan, enggak ya? Jadi harus senantiasa menyebarkan kasih. Bagaimana kita mau keluar ke tempat marketplace kalau kita di rumah nggak ngomong sama orang teman sekitar tempat tinggal kita juga nggak tegur. Terus kita misalnya lagi boykot nih, beresin dulu di rumah. Satu Tuhan, kedua orang terdekat. Lalu sebagai profesional yang bekerja, tentu saja kita juga harus bekerja atau bekerja sama dengan semua orang. Ada orang-orang yang memang mendatangkan kayak besi, menajamkan besi gitu ya, mendatangkan pergesekan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semua itu Tuhan yang mengadakan dan menciptakan, dan itu semua ada di sekitar kita. Untuk mengikut Kristus, damai sejahtera itu nggak seharusnya datang dari tempat kita bekerja. Damai sejahtera Tuhan itu datang saat kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Damai sejahtera itu saat kita tahu bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Hidupku bukan hidup aku lagi, tetapi hanya Kristus yang hidup di dalamku. Untuk itu kita juga memiliki cara berpikir yang kekal, nggak sementara. Mungkin saat kita di dalam marketplace ini sedang punya pengalaman atau sesuatu yang tidak mengenakan atau menyusahkan, itu pun akan berlalu, itu pun akan selesai, nggak bisa berlama-lama. Harus kita yang ambil keputusan saat kita mengalami satu problema, satu masalah, satu tekanan, satu pressure. Kita harus selalu datang pada Tuhan. Saya tahu ini ada karena memang ini ada sesuatu terjadi, tetapi saya nggak mau Tuhan bahwa sukacitamu, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidupku itu hilang. Ya, senantiasa cari perkenanan dengan Tuhan dulu. Nggak berarti langsung semuanya beres ya. Pelan-pelan Tuhan akan kembali mendekatkan orang-orang yang membangun kepada kita. Tetap terus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, kita baca dulu satu lagi ayat ya. Yohanes 17 ayat 3. Kita sebagai pengikut Kristus, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang hidup seturut dengan Kristus, yang mau mengorbankan dan memberikan hidupnya sebagai satu pribadi dalam Kristus untuk menjadi saksi Tuhan. Kenapa sih kita pengen jadi hidup kayak Kristus? Supaya apa sih? Satu ya, karena Kristus itu aku jalan benar dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Yang kedua ada satu lagi pernyataan di sini. Yohanes 17 ayat 3 itu dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Kita mau hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ada satu janji, bukan cuma janji Tuhan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi Tuhan punya janji bahwa siapa yang mengenal Kristus Yesus itu memiliki hidup yang kekal. Ya, siapa mau hidup kekal? Cuma satu. Kita semua mau hidup kekal, amin. Amin.
Tetapi satu hal nih, hidup kekal bagaimana yang kita mau? Hidup kekal yang katanya hidup kekal itu apakah nanti sesudah kita berpulang? Apakah setelah kerjaan kita atau tugas kita di dunia ini selesai baru kita berpulang menghadapi hidup kekal yang sesungguhnya? Ternyata bukan. Hidup kekal itu dimulai saat kita mengenal Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran. Jadi begitu kita menyerahkan diri dan kita mengenal Yesus Kristus Tuhan, berarti kita sudah hidup di dalam janji hidup yang kekal. Jadi bukan tunggu mati dulu ya. Bapak Ibu maaf, kita Kristen itu hidup kekal itu bukan tunggu mati. Oke? Dunia ini juga mengadakan hidup yang kekal. Karena kata Tuhan apa? Jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Hidup kekal itu bukan cuma di surga. Bumi ini juga hidup kekal bisa. Kitalah orang-orang yang Tuhan mau membawa kedamaian, damai sejahtera itu Kristus hidup di dalamku, sehingga hidup yang aku hidupi ini sekarang bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi kekekalan itu nggak nanti tunggu selesai udah capek nih di dunia ini, pokoknya saya sakit-sakit menderita semenderita nggak apa-apa, tapi saya hidup yang enggak. Jangan mau dibohongi sama si jahat, oke? Si jahat bilang udah lu terima aja nasibku sekarang begini aja, enak Tuhan maunya mungkin begini. Enggak ya, enggak. Jangan mau dibodohi. Kita jangan mau dikamuflase. Bilang aku tolak dalam nama Yesus karena saya tahu janji Tuhan. Benar saya mengenal Yesus Kristus Tuhan. Saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan karena saya sudah memiliki hidup yang tetap jalin hubunganmu dengan Tuhan. Jangan pernah kehilangan kesempatan untuk memuji. Jangan pernah mau kita lupa untuk bersyukur. Jangan mau dibodohi si iblis dengan bilang ini kesusahan datang, ini percobaan dari Tuhan. Tidak. Ya, badai datang, angin ribut datang, Yesus sedang tidur. Ya, Yesus pun menghadapi badai. Berarti badai bukan datang dari Tuhan. Kalau dia berani menghadapi badai, masa katanya bapaknya di surga dia menghadapi? Berani anak menghadapi bapaknya? Enggak. Jadi kalau ada kesusahan, kesulitan, badai, jangan mau ke bawah arus. Tetap percaya. Amin. Bilang Tuhan aku percaya. Apa yang baik, apa yang mulia, apa yang benar yang Tuhan siapkan bagiku, keluargaku, bahkan anak cucuku, Tuhan masih genapi. Amin. Jangan pernah mau mundur, jangan pernah mau dibohongi, jangan pernah mau dikamuflase ke bawah pikiran sama masalah-masalah dunia ini. Dunia ini selalu punya masalah, tapi kita bukan hanya hidup di dalam dunia sebagai manusia biasa. Kita ini manusia roh. Siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan berarti satu roh dengan Dia. Kita di bumi ini hanya transit, hanya untuk memberikan kasih, hanya untuk menyatakan kasih Kristus. Kita lah saluran berkat. Baik saya yang ibu rumah tangga, baik bapak ibu di tempat kerja, kalianlah, kitalah Kristus itu yang sekarang hidup di dalam kita. Sebab iman yang aku miliki sekarang bukan hanya iman yang aku miliki, tetapi iman anak Allah. Jadi kita itu manusia spiritual. Kalau ada orang bilang, aduh jangan so rohani deh. Enggak, memang saya manusia rohani. Memang saya manusia rohani yang memiliki tubuh jasmani, tetapi roh yang ada di dalam saya lebih besar dari segala roh yang ada di bumi ini, dari segala sesuatunya. Jangan pernah keikut ke bawah arus. Pokoknya sekalipun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita kelihatan itu nggak pernah mendatangkan sukacita, galau dan segala macam, tetap minta Tuhan berikan. Tuhan kembalikan sukacitaku. Engkaulah sumber sukacita. Jadi nggak ada di dunia ini. Mau itu cuma promosi jabatan, mau itu naik gaji, mau itu tawaran lebih tinggi. Tapi apabila itu nggak sesuai dan seturut dengan firman, maka itu boleh ditolak dalam nama Yesus. Maaf Pak, bukan saya nggak mau naik jabatan, tetapi ini nggak sesuai dengan proporsional saja. Oke, satu lagi, hubungan dengan Tuhan itu mungkin sepertinya apa ya? Aduh, aku harus menyiapkan waktu untuk Tuhan. Salah, kebalik. Justru Tuhan yang mau melayani kita. Kita bukan menyiapkan waktu, harusnya anytime kita be ready. Ya, anytime kita be ready. Kok sekarang katanya gini, orang-orang sekarang gimana sih cara mendengar suara Tuhan? Nggak pernah baca firman, makanya nggak tahu. Jangan kelewat baca firman. Zaman sekarang busy banget Bapak Ibu. Sambil masak juga bisa audio Bible. Ya, kadang-kadang kan nggak ada waktu, tapi tetap
harus ada waktu sendiri dan pribadi untuk merenungkan, bukan hanya dengar lewat ya. Dengar lewat kan kita udah kayak kaset diputar aja kan, tetapi untuk merenungkan dan percaya deh, satu waktu firman itu seperti benar-benar, bukan seperti, firman itu hidup. Saat kita haus dan lapar, di situ Tuhan bisa bicara. Walaupun lagi nggak pasang audio Bible, tiba-tiba Tuhan ingatkan, ini loh ayat hari ini yang kamu harus renungkan, ini loh yang kamu harus lakukan. Kamu memiliki hati Kristus, itu yang penting. Di mana kasih Kristus itu bermanifestasi, sekalipun orang itu benci atau tidak menyenangkan bagi kita, percaya deh, kalau dia kejama sama kasih Tuhan dengan kebaikan atau kelemah lebutan kita dalam Kristus, hati kita yang dipulihkan, pasti itu akan ada perubahan. Ya, anugerah, kasih karunia Tuhan itu bukan cuma kasih karunia yang ada buah-buah rohnya. Grace itu anugerah. Anugerah itu sesuatu yang kita nggak layak terima. Walaupun kita sedang berdosa, tapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku, kembalikan aku pada jalan denganmu. Di situ kita bertobat. Disitulah anugerah itu datang. Jadi jangan selalu merasa nggak layak nih. Udah, dosa gue udah kemarin udah banyak banget. Apalagi barusan nih gue ngomongin orang, jangan pernah merasa nggak layak. Kita semuanya juga nggak layak. Saya juga nggak layak. Pak Jack juga nggak layak. Tetapi saat kita datang detik itu juga Roh Tuhan kembali aktif. Bukan pernah Roh Kudus nggak keluar masuk ya. Roh Kudus senantiasa ada di dalam kita. Kenapa? Kalau Roh Kudusnya udah nggak ada, ya udah. Berarti kita bukan hidup buat Tuhan lagi. Ya, berarti kita udah kembali berpulang. Tuhan yang ambil roh kita. Tetapi Roh Kudus yang udah kita termatrai di hati kita saat kita menyerahkan hidup kita, itu bisa nggak bermanifestasi. Kenapa? Karena setiap kita mendengar firman, kita selalu mengabaikan. Setiap ada yang kita dengar ya, datang Tuhan, udahlah kepret aja, berkatin, kenapa sih peceng itu misalnya ya. Terus kita lewati, besok lewat. Sementara dengan menyalurkan berkat pada orang lain, itu akan membuka pintu berkat yang lain. Nah, setan tuh jangan begitu. Kantong lo cuma cepet, mau ngasih cepet belagu gitu kan ya. Padahal nggak perlu begitu, nggak usah takut. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang senantiasa mengagungkan pengharapannya kepada Tuhan, pintu berkatnya nggak bakal tertutup. Satu kesaksian saya mau sampaikan. Saya sebelum menikah kawin sama hamba Tuhan ya, saya kerja di marketplace, ya segala macam deh, ya marketing, sales marketing di Sudirman ya, terus travel, saya udah keliling-keliling dunia ya, udah ke Amerika, ke Jepang, bahkan sebelum saya menikah saya udah pernah jadi pramugari seluruh Indonesia, saya udah jalanin ya, tapi lokal airlines. Lalu satu waktu ketika suami saya ngajak menikah, saya bilang, aduh, oke deh, saya baru terima lamaran, saya nggak lulus masuk probation di Qatar Airways. Saya lupa waktu saya menandatangani probation di Qatar Airways, saya menyatakan bahwa saya bersedia tidak menikah karena akan kirim sekolah ke Qatar. Kalau lulus training biasanya ya, Qatar Airways saya akan disekolahkan ke Doha. Jadi saya bilang dengan suami saya, aduh, kok saya memutuskan untuk menikah sama hamba Tuhan, malah Tuhan gak kasih kerjaan ya, padahal kan lumayan nih. Kalau hamba Tuhan kan gak punya gaji bulanan, sementara kan saya gaji bulanan ada. Untuk menopang pelayanan itu kamuflase ya. Maksud saya pasti tetap mau mengandalkan bahwa saya memiliki sesuatu nih, pegangan nih, selain Tuhan. Jadi saya pikir gini, tapi saya kan gak mau memperhatiin suami Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, saya bilang, aduh, gimana nih Tuhan? Tuhan bilang, lakukan, menikah tahun ini. Aduh, saya kaget. Saya bilang, aduh ya tahun ini, ya deh, saya pasti kerjaan. Saya bersyukur dong, tetap mengucap syukur. Nggak ada tuh mengeluh, terus saya nyalain suami. Cuma saya bilang, saya kawin sama hamba Tuhan, Tuhan langsung berhenti itu kerjaan saya, profesi saya di luar marketplace. Terus dia bilang, apa-apa, bersyukur aja ya, bersyukur. Ternyata 9 bulan sudah itu saya langsung punya baby. Oh, pantes ya. Kalau udah training kan juga, kalau saya udah sekolah sama Tuhan juga nggak boleh punya anak. Waktu pramugari juga gitu kan, nggak boleh punya anak setahun atau 2 tahun minimal. Langsung tahun keduanya dapat lagi anak saya yang paling kecil di Jojo, saya bawa di tempat itu juga. Lalu saya pikir ini, Tuhan saya bersyukur. Lalu jeng gitu dong ya. Namanya hamba Tuhan, gajinya sebulan 30 hari ya. Lalu saya pikir, wah, saya udah anak kedua, harus nyusu kan, perlu gizi, perlu ini ya, anak-anak harus support lagi. Saya pikir saya semua anak-anak saya asihin. Terus saya bilang, mulai anak-anak usia sekolah saya kasih Tuhan, tolong
Kita perlu lebih nih. Hambamu kan Tuhan pakai, aku bersyukur. Aku nggak pernah push suami untuk kerja di seperti orang-orang lain gitu ya. Karena memang setelah kita berkenalan pun dia sudah hamba Tuhan sekian tahun punya ya. Jadi dia bilang, enggak Tuhan, saya mau Tuhan, kalau memang Tuhan mau berkenan, kembali bukakan pintu berkat saya. Tuhan itu nggak pernah kehilangan ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif, nggak pernah nutup pintunya, pasti membukakan sesuatu yang baru. Jadi jangan pernah takut. Seandainya apabila kita menghadapi seperti yang saya hadapi kemarin itu ya, saya sudah ngeblok nih, aduh, usia sudah, saya menikahnya 32, usia udah hampir 40 dong waktu punya anak, terus mau ngelamar kemana lagi, tapi Tuhan tuh gak pernah kehilangan ide-ide kreatif. Jadi untuk kita yang senantiasa terhubung sama Tuhan, percaya Tuhan pasti memberikan ide-ide kreatif. Dia pasti membuka sesuatu yang baru. Saya antar anak saya pertama kali sekolah, saya langsung ditanya, ibu kerja di mana? Nggak kerja. Oke, masih terima guru nggak? Saya tanya ya. Tahun pertama saya langsung ada sih, tapi sabar ya bu. Setahun kemudian saya dipanggil untuk jadi guru di tempat anak saya sekolah. Puji nama Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Puji Tuhan, saya bekerja di tempat itu sebagai guru full time sekitar 8 tahun. Jadi setelah anak saya SMA baru saya berhenti. Itu pun saya disuruh suami berhenti karena dia bilang cukuplah, anak udah gede gak perlu dampingin sekolah. Jadi dia mikirnya gini, saya sekolah di situ atau ngajar di situ hanya untuk mendampingin anak saya di situ. Saya bilang enggak Pak, ini adalah sesuatu yang jadi kerinduan hati saya, karena saya memang sayang sama anak-anak. Saya sekolahkan, jadi saya di sekolah itu saya ngurus mereka, orang tua mereka banyak yang bermasalah saya doakan. Terus ya jadi konselor orang tua juga, karena waktu saya ngajar TK sampai 8 tahunan ya. Terus saya harus berhenti, karena saya berhenti. Kenapa? Karena memang dia kan imam saya. Saya nggak boleh bilang, aduh enggak, ini kan kamu dulu, saya nggak kerja. Terus sekarang saya mau kerja, terus kamu suruh berhenti. Enggak, saya berhenti waktu dia suruh berhenti. And then what happened? Pandemi tahun kemudian, Maretnya saya berhenti Agustus kalau nggak apa Juli. Maretnya pandemi, ya kan? Jadi nggak punya Tuhan tuh nggak segala macam yang pernah menjadi pergumulan kita, apa yang kita takutkan, apa yang kita nggak bisa lihat ke depannya. Percayalah Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini, Tuhan juga ada di masa lalu di kita. Kita tuh selalu ada dalam badai apa sekalipun. Pokoknya pada saat kita hadapi segala sesuatu yang nggak menyenangkan, langsung hati kepada Dia. Teduh, tenanglah hatiku. Kadang-kadang hati kita juga ada badai. Percaya nggak? Kadang-kadang masalah udah nggak ada, tapi kita udah diam aja, udah tenang. Tapi hati aduh, gimana ya nanti gini-gini? Gimana ke depannya begini-begini? Gimana ke belakangnya begini? Gimana anak-anak? Gimana masalahnya? Jangan khawatir, jangan kebawa perasaan, jangan kebawa keadaan. Senantiasa mengucap syukur, datang ke bawah kaki Tuhan. Saya tahu ini mungkin di depan mata saya memang saya nggak bisa lihat, tapi saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita kemanapun kita pergi ya. Rancangan orang rajin itu memiliki tanggung jawab untuk dapat menjaga hidup dalam norma kehidupan seutuhnya sesuai dengan berlaku adil dan setia, sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kenapa? Ya karena kita selalu menanti-nantikan suara Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita buat juga harus sesuai dengan kebenaran firman. Apa yang menjadi keputusan kita, mintalah sesuatu dari Tuhan sebelum kita memutuskannya. Bilang Tuhan, aku mau melakukan ini. Jika ini Tuhan berkenan, bekerja samalah dengan Roh Kudus. Dan ya, kalau Roh Kudus bilang enggak. Tapi tetap kembali lagi kita harus senantiasa terkoneksi dengan firman atau dengan keputusan-keputusan yang akan kita buat ke depannya. Keputusan-keputusan yang kita buat itu akan menghasilkan damai sejahtera dan membawa dampak positif. Jangan takut kalau salah bikin keputusan ya. Kita anak-anak Tuhan kan pernah salah, ya enggak sih? Kok kemarin kedengarannya saya disuruh ini, ternyata enggak. Aduh, ini mulai tidak bagus, ini mulai tidak baik, sudah kelihatan tanda-tandanya. Tetap berdoa, tetap percaya, minta Tuhan supaya Tuhan ampuni saya. Kalau saya salah, tetap kita harus mengaku ya. Mengakuilah dosamu, maka dia adalah salah yang setia dan adil. Tuhan ampuni saya. Saya tahu mungkin saya bersalah mengambil keputusan ini, tapi tolong Tuhan, kembalikan saya kepada jalan-jalan kebenaran-Mu, tunjukkan jalan-jalan-Mu. Dan aku tahu Allahku adalah Allah yang kreatif, yang luar biasa ajaib. Amin. Amin. Senantiasa jaga dulu hubungan kita dengan Tuhan dan dengan keluarga atau sesama kita ya. Karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa
Karena gini ya, yang jahat dan yang baik. Ya Tuhan tuh gak pernah mendatangkan yang jahat, tetapi ada aja yang begitu di tengah-tengah kita atau di sekitar kita ya. Tuhan tidak, tapi yang jahat itu tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Kita harus senantiasa seperti spons yang menyerap, tapi tidak perlu mengembalikan yang nggak baik. Kita nggak perlu kembalikan kepada Tuhan dan bawakan dalam doa. Amin. Biarlah hari-hari kita sebagai profesional di tempat ini, kalau saya saja Tuhan bukakan ide-ide kreatif, pekerjaan baru yang saya nggak pernah pikirkan dan saya nggak pernah bayangkan sebagai guru TK dan bertahan selama 8 tahun. Dan jangan salah, setelah pandemi pun, waktu saya sudah nggak sekolah, nggak ngajar, begitu pandemi terbuka, anak-anak TK saya datang ke rumah, Miss, kan udah nggak jadi guru, mau nggak les? Ngeles apa? Ngeles Inggris, misalnya kan kemarin full Inggris. Saya SD-nya nggak bisa Inggris, nggak bisa ngikutin, Miss. Jadi tolong, saya ngajar itu anak dari TK, terus kelas 2 dong waktu itu datang ya dia. Sampai sekarang sudah SMP. Dan SMP-nya SMP internasional yang Inggris semua, science apa gitulah ya. Rada ribet gitu ya. Terus, Miss, saya bilang lagi kan kamu udah SMP, udah bisa dilepas dong ya. Dan dia buat teman-temannya, tetangga-tetangganya bawa tadi yang 1-2 orang, sekarang ada 10 orang. Setiap hari datang ke rumah. Terus saya udah hampir kewalahan, saya bilang gini, Kak, namanya Angel, Cece, kamu kan udah SMP, ini yang SD kelas 1, TK, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6 aja udah banyak. Kamu udah selesai aja belajar sendiri dulu, nggak mau, Miss. Nanti kalau di rumah nggak belajar, nggak semangat, saya mau nanya, nggak tahu nanya ke siapa, tetap saya mau les. Dan dia bawa adiknya yang sekarang udah TK, kelas 1 SD, dan dia bawa teman-teman lain yang dulu sempet sekolah sama saya, dan itu semua bukan karena rancangan kita, right? Percayalah, apa yang kelihatan sekarang itu cuma hal sepele, atau apa yang kiranya kita pandang ke depan, kayaknya udah gak lama nih mau pensiun, gak masalah ya, hidup dalam Tuhan tuh gak ada matinya, amin. Ya, apabila kita harus pun meninggalkan dunia itu, ini bukan lagi mati, karena kita sudah ada di dalam hidup yang kekal. Kenapa? Kalaupun Tuhan panggil kita setelah kita selesai tugas di bumi ini, kita cuma pindah alam roh. Ya, jadi kita boleh lenyap, tetapi roh kita kembali kepada Bapa. Jadi nggak ada lagi, ntar pokoknya udah mati mau kan, nggak ada. Tolak dalam nama Yesus, nggak ada itu mau lagi. Oke, hiduplah senantiasa dalam kebenaran, menghidupi dalam firman Tuhan hari lepas hari, senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh ada, siang ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak yang diberkati. Kami hidup satu roh dengan Tuhan, sehingga roh kehidupan itu sendirilah yang akan menuntun kami bersama dengan Engkau dalam kebenaran firman-Mu. Itulah yang akan kami lakukan hari lepas hari. Pimpin kami senantiasa Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami, untuk kami boleh senantiasa lebih lagi dan lebih lagi mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kami semakin berarti, sehingga apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami boleh lakukan, dan semua jalan-jalan yang Tuhan sudah bukakan itu akan menjadikan berkat-berkat yang baik dan indah bagi semua kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pekerjaan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat keluarga, rumah tangga, bahkan terima kasih untuk kedepannya, baik itu yang belum dapat jodoh. Tuhan sudah sediakan yang terbaik, kami percaya, karena Tuhan tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang Tuhan janjikan atas semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Itulah yang kami terima. Terima kasih Bapak, segala penghalang berkat sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Kuasa darah yang menuntun kami hari lepas hari, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami menjadi saluran berkat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan kemanapun kami melangkah. Nama Tuhan dipermuliakan karena kebenaran firman-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau mengakhiri ibadah ini, biarlah kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau lah yang berbicara atas setiap kami hari lepas hari. Roh Kudus-Mu, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih teman-temannya. Saatnya kita memberikan lagi untuk kerajaan Tuhan di tempat ini.
firman-Mu. Oke, yuk kita akhiri ibadah siang hari ini. Saya undang untuk berdiri. Terima kasih untuk ibadah siang hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba yang telah Kau utus Tuhan untuk membagikan kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat-Mu tercurah untuk hamba-Mu juga, keluarganya, pelayanannya Tuhan, juga setiap pekerjaan yang Engkau percayakan kepadanya Tuhan. Biarlah Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan. Biarlah Kau pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu lebih lagi dan lebih lagi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan liburan kami juga Tuhan, setiap anak-anak yang sedang libur, juga yang akan pergi dengan keluarga. Biarlah perlindungan malaikat-malaikat-Mu terus memagari mereka Tuhan, dan damai sukacita-Mu terus melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin menerima berkat lebih lagi daripada Engkau.